hadirat, para ayahanda sekalian, berikut para bunda serta jamaah dimanapun berada yang mengikuti ta'lim pada malam hari ini, setiap malam Arbi'a di Masjid Fathul Khair, Simpang 4, Suryanata, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Republik Indonesia, yang semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di akhirat. Bersyukur kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita, di mana pada malam hari ini kembali bisa melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah, terlebih disambung dengan ta'lim bainal isya'ain, antara maghrib dengan isya. Ini di dalam kitab dinyatakan waktu mustajab, sa'atun mustajabah, masa-masa mustajab doa, doa diijabah. Jadi alangkah baiknya di waktu-waktu seperti pada saat ini kita berada di tempat yang baik, di tempat yang mulia. Sudah waktunya memang mustajab doa, kemudian tempatnya mendukung, yaitu di masjid. Karena memang masjid di antara fungsinya untuk berdoa, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, selain daripada kita melaksanakan sholat atau membaca Al-Quran, berzikir dan menuntut ilmu seperti pada saat ini. Ini sangat mulia sekali. Maka apabila kita berdoa kepada Allah, maka terlebih lagi doa itu diperbanyak pada saat ini, antara maghrib dengan isya. Mustajab, mustajab itu tidak ditolak doanya, langsung direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan antara maghrib dengan isya ini merupakan sunnatun min sunnani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya Rasulullah. Memang ujiannya berat, ya. Berbagai macam informasi ditampilkan di media antara maghrib dengan isya ini. Satu, berita-berita aktual, baik itu berkaitan dengan haji, berkaitan dengan bisnis, dengan pekerjaan, dengan sekolah, dengan sosial dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah cobaannya adalah sinetron. Biasanya sinetron itu ditampilkan yang the best of sinetronnya, ya, antara maghrib dengan isya. Karena tahu mereka, orang-orang non-muslim sana tahu ini waktu sangat berkualitas bagi orang muslimin. Ya, kalau mereka mengerti, maka mereka tidak bakalan meninggalkan masjid-masjid mereka, ya, dan mereka tidak bakalan menyia-nyiakan waktu itu untuk berdoa, untuk munajat, untuk menambah kekuatan mereka. Maka dengan itu diganggulah dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya sinetron dan pelawak-pelawak ditampilkan itu di antara maghrib isya supaya orang itu terkecoh, lebih cenderung ke sana. Padahal ya, di tempat seperti mana kita pada saat ini adalah luar biasa. Ya. Kita setiap duduknya saja, ya, berjalan di situ nanti, ya, detik, menit, jam itu mengandung pahala. Tanpa kita melakukan suatu apapun, duduk saja, ya, bersandar, berpenjoran, ya, dudukkan saja itu sudah mendapatkan nilai pahala sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, karena kita duduk di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada kegiatan, tambahnya lagi, sudah duduknya saja dapat pahala, ada kegiatan yang lainnya, Beb. Apa? Ta'lim, belajar ilmu. Ya, belajar ilmu. Kan kita enggak baca, Beb, mendengar sama. Al-qari' was-sami'. Ya, artinya yang membaca dan yang mendengar sama-sama mendapatkan
pahala. Fahim aw lam yafham, enggak paham atau tidak paham, tetap Allah turunkan rahmat kepada si muallim, maka semuanya dapat. Allah curahkan karunia kepada si muallim, pengajar, yang mendengarnya dapat. Semuanya jadi dapat secara umum. Masya Allah. Karena kita di waktu yang spesial, dan kita sedang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya waktu maghrib dengan isya ini waktu yang bernilai, waktu yang berharga. Makanya ada satu orang dari salafun salih, orang-orang terdahulu. Maksud salaf itu orang terdahulu, as-salih yang baik, orang-orang terdahulu yang mempunyai kebiasaan baik. Apa kebiasaan baiknya? Kebiasaan baiknya itu dia kalau maghrib isya tidak lepas dari yang namanya i'tikaf di masjid. Baik itu diisi dengan Quran, berzikir, dengan ta'lim seperti ini. Mungkin zaman dulu tidak ada ta'lim seperti ini, ataupun ada hanya di tempat-tempat tertentu. Dan sampai saat sekarang pun demikian. Demikian. Jadi tidak semuanya tempat seperti mana di Samarinda. Di Samarinda ini alhamdulillah setiap masjid, bahkan surau pun ada pengajian. Tapi di beberapa tempat, di beberapa bagian masih di Indonesia, di luar daerah kita, kalau sudah maghrib tuh senyap, senyap. Tidak ada dengar suara ta'lim, suara sholawatan, masjidnya kosong, senyap, nggak ada penghuninya. Setelah sholat maghrib sudah langsung tek, lampunya dimatikan. Nanti kalau sudah park isya dinyalakan lagi. Itu banyak daerah-daerah yang seperti itu. Kok Habib tahu? Karena saya ini sedikit banyak tahunya itu seling berputar, joka-joka, jalan-jalan dalam berdakwah. Tapi joka-jokanya bukan joka-joka shopping, joka-joka dalam berdakwah. Jadi setelah kita berada di satu daerah luar, di daerah lain, di daerah orang lain di sana, kita terkadang merindukan daerah kita. Masya Allah, daerah kita ini nyaman ternyata Maghrib bisa ada pengajian, ustadz-ustadznya sibuk dengan ta'lim, sementara waduh di sini sunyi, tidak ada pengajian dan lain sebagainya. Itu banyak daerah-daerah seperti itu, tidak ada pengajian, baik itu di kampung ataupun di kotanya, tidak ada pengajian. Mungkin ada juga di satu daerah pengajiannya itu hanya disentralkan di satu masjid besar saja. Kalau di sini mungkin kayak di Islamik, di luar-luarnya nggak ada. Cuma di satu masjid saja. Dan seperti itu. Ada yang sama sekali tidak ada pengajian. Nah, ini kan memprihatinkan. Sementara sekarang kalau kita mau mengandalkan ilmu itu yang kita pelajari, hanya sentralnya atau sumbernya di pondok saja, kita ketinggalan. Karena faktor usia kita, kadang mungkin lagi kita ini mondok pesantren. Kadang mungkin lagi kita ini pesantren. Pesantren kita tuh di mana? Di majlis ini. Lewat majlis-majlis seperti inilah kedudukan kita, seperti mana kita pesantren. Pesantren khoriji ngarannya. Mulang bulik. Jadi kena datang, kena bulikan, datangan setumat 40 menit barang kena bulikan. Esoknya datangan lagi. Siapa lagi gurunya ngajar apa? Ini datangan lagi kita. Kena habis itu bulikan lagi. Itu pesantren kita yang sesuai dengan usia kita seperti ini. Jadi pesantrennya jalan, usahanya jalan, keluarganya jalan, semuanya jalan. Tapi kalau kita tidak menyempatkan waktu untuk bisa berhadir di tempat seperti ini, apabila lagi kita meminta kepada ya Allah, bulikan lagi kami ya Allah ke usia 18 tahun, kami hendak pondok pesantren, kada kawal lagi. Mungkin jiwanya masih muda, tapi keadaan fisik kita tetap tidak bisa berubah. Tuha tetap. Mau dibawa ke bengkel manapun tetap tuha tuha. Mungkin disedot, dikancangkan kembali wajah kita, tetap tuha, tidak sama usia 40 dengan usia 15 tahun. Usia 50 dengan usia 30 tahun, gak ada sama.
Nah itu, meskipun harus dibantu dengan obat, dengan ini, dengan itu dan lain sebagainya. Maka paling tepat untuk kita bisa memanfaatkan dan memfungsikan waktu kita di usia seperti kita ini, yang pesantrennya, caranya, metodenya adalah kita menyimak di majelis ilmu, majelis ta'lim yang diadakan seperti ini. Ya, itu caranya. Tapi di majelis seperti ini pun jangan asal datang. Hati-hati kita, karena mungkin dasarnya kita kosong, tidak ada mengerti suatu pemahaman tentang agama kecuali sedikit, kita salah datang habis salah datang. Jadi tidak semuanya majelis itu memberikan manfaat. Ya, tergantung majelisnya. Ya, majelis yang memberikan manfaat itu majelis yang memberikan kesejukan. Keluar dari majelis kita menjadi tenang, lapang jiwa kita. Melihat orang itu menjadi senang, bahagia terhadap sesiapapun, menganggap mereka itu dingsanak. Ya, ini membawa kesejukan, kedamaian, ya, keamanan. Ini majlis yang bermanfaat. Ya, ada juga keluar dari majlis itu melihat ke kawan yang lain dicelenginya kawan yang lain itu. Wah, itu bukan sejalan dengan kita, bukan bubuhan kita itu. Itu. Jadi justru malah menanamkan kebencian kepada seseorang di dalam hati kita dengan hadir ke majlis itu. Jangan sampai. Ya, majlis yang membawa kebencian terhadap seseorang. Jadi tebarkanlah kesenangan, tebarkanlah mahabbah, ya, tebarkanlah kesejukan kepada mereka. Cukup mereka di luar sana bergelut dengan politiknya, bergelut dengan bisnisnya, bergelut dengan aktivitas sehari-harinya, rumet sudah dalam pikiran mereka. Jangan sampai masuk ke satu majlis itu tambah kusut, ya, otak kita tambah kusut, tapi melainkan sebaliknya menjadi tambah adem, anyem, masya Allah, nyaman. Ya, mendengarkan tentang sejarah Nabi, akhlaknya Nabi, orang-orang terdahulu yang kayak apa. Nah, di situ kita mendapatkan ilmu. Kembali lagi di mana orang ini mempunyai kebiasaan bainal isya'ain, ya, antara maghrib dengan isya itu, ya, dia selalu duduk di masjid. I'tikaf. I'tikaf itu berdiam. Ya, ini i'tikaf ini berdiam sesaat. Tapi kalau lebih daripada itu ngarannya kholwat. Ada istilah kholwat. Ayo kita kholwat. Mungkin kita belum bisa kholwat. Kholwat itu sampai berjam-jam berdiam, mengkonekkan hati kita dengan Allah. Nah, itu tapi dasarnya harus kuat. Harus kuat. Ya, hendak kholwat itu. Mula-mulanya kholwat kalau sudah dengar azan ya kita bangkit dulu, bergerak dulu, sholat dulu. Kan gitu. Kecuali kalau sudah panak dengan Allah, tidak sadar lagi dengan keadaan sekitar, ya, bayangan kita bukan ke dohir lagi, melainkan ke dimensi luar. Itu lain lagi kisahnya. Ya, karena sholat itu diwajibkan selagi kita sadar. Kalau tidak sadar tidak diwajibkan lagi. Ya, jadi kalau hendak sholat itu ditinggalkan, maka jangan disadarkan dulu diri kita. Kalau hilang kesadarannya, berarti kada wajib tuh sholat itu. Nah, kalau sudah fana dengan Allah, kalau terdahulu, maka berarti tidak sadar lagi dengan dunia nyatanya, dimensinya lain lagi. Nah, itulah terkadang terjadi dengan para masyayikh kita. Iya, seperti terjadi dengan guru kita Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu puluhan tahun mereka kholwat, merasakan kenyamanan, ada connect antara jiwa hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia yang zahir ini, ya, dunia yang zahir ini dia tidak mengenal lagi, tidak ada lagi, tidak sadar kalau sedang berada di dunia nyata, tapi terbawa dengan dimensi luar, dimensi lain. Ya, fana ngarannya itu, fana dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah pindah. Nah, cuman jasadnya aja seperti ini, ya, tapi jiwanya sudah di alam lain. Itu lain lagi, dia sudah ini kada terasa lagi, dibisikin kada terdengar lagi, diajak bepandir kada kau menyahut lagi. Pian lagi ngapa? Hui, ayo bangkit, kada terdengar lagi, dia sudah, karena jiwanya sudah lain. Itu para masyayikh kita, Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Ada kholwat mereka. Bahkan Rasulullah SAW
ya, di akhir-akhir usia menjelang 40 tahun itu banyak khalwat. Ya, seperti itu, khalwat. Kemudian Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf 17 tahun khalwatnya. Ya, sudah kada tahu lagi, sudah kada mengenal keluarga, kada mengenal dunia, kada tahu lagi, sudah panah dengan Allah. Itu lain lagi kisahnya. Jangan dibahas sholat lagi seperti. Jangan dibahas sholat. Tapi kalau sudah begini jam 12, oi, ada connecting ke dapur, waktunya makan, hadirkan makan, aku lapar. Ya, itu masih ketujuh makanan itu masih wajib sholat. Ya, waktu ada azan di luar dengar dia ada sholat. Ya, nggak ada istilah karena dia masih sadar, masih di alam sadar. Orang masih minta makan. Ini sudah jam berapa ikam nih? Jam 8, jam 9 ini sudah nah jam kona. Ya, mana makanan segan go? Ya bas tomat ya, tang dari dapur makanan. Nah, itu masih latihan, gak ada apa-apa latihan. Alwat. Ya, tapi kalau sudah kada nyadarkan lagi, sudah kada tahu dirinya seorang, kada tahu. Oh ya, bah jalan anaknya, bah sudah lain abah, sudah kada tahu lagi, sudah panah dengan Allah. Sudah lagi dikisahkan wajibnya sholat untuk inya. Ya, sudah kurang asyik, sudah bersentuhan dengan zatnya Allah, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dunia lain dia sudah. Ya, begitu balik lagi dia sadar lagi, ya sudah dihitung lagi hukum dunia lagi. Kayak Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf setelah 17 tahun berbalik lagi ke jasadnya, ya, sadar lagi, mulai di situ berdakwah, mulai di situ juga ngajak orang sholat, mulai di situ ngajak orang ke majlisan, berdakwah di situ, bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Kemudian Syekh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari setelah menjalani masa-masa khalwatnya, ya, berbulik lagi jiwanya ke dalam jasadnya, hanya ianya bersentuhan dengan masyarakat, berdakwahlah di situ. Dan begitulah para masyayikh kita, ya, terdahulu, ya, khalwat. Jadi ada khalwat, ada menyorangan, ya, meditasi, bahasa gaulnya itu menyorangan, connect hati kita dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah itu arahnya itikaf. Itikaf masih sadar kita, kau boleh itikaf. Ya, masih hendak kami keluar dulu, hendak masuk lagi. Ya, makanya pas masuk ke masjid niat itikaf. Kalau hendak berjalan, hendak berdiam di situ, berdiam. Maghrib bisa aku hendak berdiam di sini, niat itikaf. Nawaitu ana atakifa madumna fi hadzal masjid sunnatanillahi taala. Kalau kita yakinkan dari habis sembahyang itu, kita yakin sampai maghrib sampai isya itu kada keluar, kan kita bisa mengukur, yakin dan keadaannya itu bisa mengukur, ya, bisa mengukurnya itu kita bisa merasakan nih, mungkin di pertengahan maghrib isya ini kada ke toilet, ya, kuat aja aku karena habis asar tuh kada minum lagi, aku terakhir tuh minum kopi, aku secangkir halus saja. Minum kopi secangkir halus sama rokok 1 batang, habis dah tuh. Habis itu kada lagi itu pemakanan aku. Artinya kuat aja sampai isya. Niatnya lain. Kalau bisa itu supaya mendapatkan pahala wajib. Apa pahala wajibnya? Nazartu an a'takifa fi hadzal masjidillahi ta'ala. Nazartu. Wah, itu karena kita yakin mulai dari masuk sampai berbulik kada batal. Dan kada juga hendak, ya, bekamihan, ya, berheraan kada kuat. Aku tadi kada makan sore itu, duhur maha makan tuh, tugin sedikit aja 3 piring sedikitnya 3 piring ya, sedikit makan, minum kada banyak kayak gini nih. Kalau sudah jam 5:30 minum sebanyak ini pian, apalagi faktor usia nih sudah 50 seumpama. Nah, kalau sudah minum sebanyak ini pasti tuh jam-jam 7:30, jam-jam 7 tuh mulai tuh turunan banyu tuh dari parut ke bawah. Ya, lagi jar aku keluarkan aku jar, berarti anak kami itu banyu dari ini minta dikeluarkan, anak kami berarti itu. Itu biasanya kalau yang tuha minum sedikit aja. Yakin nih kada bakalan keluar di masa jam habis sembahyang maghrib sampai isya tuh kada keluar. Nazartu an a'takifa fi hadzal masjidillahi ta'ala. Aku bernazar i'tikaf di masjid ini lillahi ta'ala sampai isya, kada keluar kecuali setelah salat isya, pian mendapatkan pahala wajib. Itu bedanya, mendapatkan pahala wajib.
Tapi kalaunya nawaitu an a'takifa madumtu. Madumtu itu semasa aku berada di masjid ini. Madumtu fi hadzal masjid. Semasa aku berada di masjid ini sunnatain ta'ala. Jadi berapa saat pian berdiam di sini ya sebatas itulah. Ya. 10 menit habis itu keluar. Masuk lagi berarti masuk pian niat lagi itikafnya. Niat lagi, ya kan? Nah, keluar lagi, masuk lagi, niat lagi. Nah, itulah ya. Kalaunya yang sunnah. Tapi kalau sudah kita yakinkan sampai isya itu kada batal, pakai nadar. Jadi kita mendapatkan pahala wajib. Pahala wajib ini artinya apa? Pahala wajib ini tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung. Oh ya, baik dengan kalkulator ataupun sejenis di atas kalkulator. Seberapa nilai pahalanya? Wallahu a'lam. Macam kita sembahyang wajib maghrib, tidak ada yang mengetahuinya. Siapapun kita, mau ahli fiqih, mau ahli tasawuf, mau ahli ma'rifah, ya, adakah yang tahu pahalanya sholat maghrib berjamaah? Ya, sholat maghribnya itu nah, kada ada yang tahunya. Amun berjamaahnya sunnah, berjamaah itu sunnah. Ya, sholat maghrib wajib, berjamaah itu sunnah. Nah, berjamaahnya ini ada bisa diprediksi, bisa dilihat. Nih ya, nilai kita berjamaah itu seberapa gram? Macam-macam. Nilai berjamaah ini, nilai sholatnya berjamaah itu kita mendapatkan 27 derajat, 27 tingkatan. Ya, 27 ya bandingan dari satu kali melaksanakan sholat. Sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bis-sab'i wa 20 darajatan. Ya, sholat berjamaah itu mengungguli sholat sorangan dengan 27 tingkatan, 27 bandingan. Bedanya tuh nah. Satu dengan 27 bedanya. Oh, luar biasa, berarti satu kali itu sampai dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 27 kali lipat ganda. Masya Allah. Belum lagi ya, yang sunnah lagi nih, sunnah bersiwak. Nah, biasanya ada pang bersiwak nih kan bawa pulang. Nah, bersiwak. Nah, set siwak. Ujar Nabi, rakaatani bisiwaki khairun min 70 rakaatan bila siwak. 2 rakaat sahaja solat dengan sebelumnya menggunakan siwak atau memakai siwak, itu nilainya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala mengungguli 70 rakaat tidak memakai siwak. Beb, ulun lupa beb, baik kada bawa kayu araknya, kada bawa siwaknya kayak apa? Pakai ujung lengan baju. Boleh. Yang penting ada syaratnya lah bersiwak, gosok-gosok kayak ini. Ya, jangan juga sampai ke dalam-dalam, sampai keluar. Ya, kerancakan kena orang kada mau parak warna. Ya, atau dengan ini ya, asal jangan pakai duit. Bib kada ya, duit sesuatu yang terhormat kada boleh. Ya, atau mungkin pakai jari bisa kah Bib? Kalau jarinya licin. Kayak ulun kada kawan licin. Nah, cari jari yang kasar. Bib, jari ulun licin, cuman jari kakawalan kasar, Bib, pinjam dulu stumat. Dengan jari kakawalan, ding sanak, pinjam stumat lah. Bersiwak dulu. Kalaunya dibari, kalau kada dibari sudah pakai yang ada, dipakai dengan diri kita. Itu sakingnya, sakingnya. Lain lagi itu pahalanya kita. Bersiwak itu berarti bandingannya 70 rakaat. Coba bayangkan ya. Belum lagi itu sunahnya, yang sunnahnya ya. Sunnahnya meluruskan saf. Makanya sunnah juga si imam itu berbalik badan, tengok ke kanan kirinya. Istau sufufakum lis-shalah. Itu sunnah tuh, mengucap itu tuh sunnah. Artinya mengingatkan kepada jamaahnya agar si jamaah itu meluruskan safnya. Nah, ketika si jamaah itu meluruskan safnya, ujar Nabi ya, imbalannya sagat orang yang meluruskan safnya tadi itu, innallaha wa malaikatahu
malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Ujar Nabi, sesungguhnya Allah dan juga para malaikat Allah yusalluna, mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Siapa mereka itu? Alladzina yasiluna sufuf, yang menyambungkan safnya antara satu dengan yang lainnya. Jangan diranggangkan. Ini Nabi memerintahkan agar saf itu tersambung. Jangan yang sudah tersambung malah diranggangkan. Yasilun itu menyambungkan, menghubungkan. As-sufufa, saf-safnya. Sudah tersambung, lurus. Langsung curahan rahmat kepada mereka. Allahu Akbar. Ini kan sunnah, tapi dapat nilai luar biasa, nilai plus. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala khusus yang meluruskan safnya, menyambungkan saf. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ini belum lagi pahalanya pakai sorban. Jadi ini pakai sorban ini boleh pian nangkai ini. Boleh. Beb sebelah kiri nangkai apa bibai? Boleh. Ada juga nang begaya-begaya, mungkin kanak-kanak anak muda. Nah, boleh. Ada juga nangkai ini. Nah, boleh juga. Ada juga nangkai ini. Nah, boleh juga ini. Ada lagi. Nah, dapat pahala sunnah. Sampai ujar Rasulullah SAW, pakai itu syal. Walau bihablin. Walaupun kalau tidak ada syal, kada berisi syal, ada apa? Ada tali rapia. Di rumah ada tali rapia. Atau bukan ada tali rapia, adanya tambang bibai. Habis ikat ini apa namanya? Apakah yang diikat? Sejan bini aja diikat. Ya, ada tambang, pakai tambang. Ada ikat tali rapia. Ada apa saja nih? Ya, yang penting jangan yang najis. Sunnah. Ya, dapat pahala model kayak apa saja boleh. Ya, boleh model kayak apa saja. Bayangkan. Cuman ya, bib ada wah ini kayak apa bibai? Dari rumahnya dipakai sahanya bibai. Sampai inya bercermin kena insyaallah gagah ya. Tapi sehabis tiba di masjid, inya lepas imamahnya syalnya. Digunakan syalnya sagan masjid, tempat sujud. Masjid itu masjid. Nah, biasanya kayak itu. Ini rata-rata nih, terkadang ulun yang kayak itu juga. Jadi salnya itu diandak di situ. Nah, dapat pahala nggak, Bib? Dapat pahala. Apabila dari rumah dia dipakai sal sampai ke masjid, itu dapat pahala. Kalau sudah kada dipakai salnya, ya kada lagi dapat pahala. Kalau dipakai salnya, kalau dia dipakai, makanya supaya mendapatkan pahala sal, kada dipakai, kada terpakai nih, tapi mendapatkan pahala syal, mendapatkan pahala sorban ini, tapi kada terpakai. Kayak apa itu caranya? Ada caranya. Allahu Akbar. Makmuman, Allahu Akbar. To imaman, Allahu Akbar. Begitu ruku, ya kalah. Begitu ruku diandaklah syal tadi itu. Nah, di muka. Set. Nah, itu. Kada apa-apa situ. Ya. Jadikan masjid, jadikan sejadah. Jadi sampai sembahyang itu selesai, dia mendapatkan pahala. Nah, itu. Sama dengan tasbih. Orang biasa bawa tasbih. Nah, kan pasti itu orang bawa tasbih itu niatnya berzikir, selawat. Ya, selawat. Ya, hendak taunya di kantong. Oh ya, kantong. Tasbih ini selagi dia tasbih ini ada di kantong seseorang, maka dia dapat pahala. Dibacakah kada dibaca itu tasbih, dapat pahala. Asalkan di kantong. Tapi kalau sudah dilepaskan di situ di muka, kada dapat pahala lagi.
Ya, tapi selagi ada di kantong, biasa dibaca. Karena beberapa kali dibaca dimasukkannya di kantong, lebih lawas di kantong daripada di tangannya. Mungkin di tangan sampai beberapa putaran saja, lebihnya itu di kantong dan sudah. Tapi selama dia di kantong itu, dia mendapatkan pahala. Masya Allah, kan luar biasa. Meskipun pahalanya itu tidak sama dengan dia membaca sholawat pakai tasbih itu. Ini lain lagi pahalanya. Nah, hampir ulang ini. Oh, ini tanggung jawab imam ni lah. Hampir tasbihnya. La ilaha illallah. Dapat pahalanya. Ya. Ya itu, jadi banyak nilai pahala. Itu pahala sunnah semuanya. Ya. Nah, pahala yang wajib seperti pelaksanaan solat wajibnya itu tidak ada yang bisa memprediksi. Iktikaf yang wajib tidak ada siapapun yang memprediksi nilai pahalanya illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waduh, ini investasi yang raksasa. Big of investment. Jadi investasi besar dengan kita yang wajib tadi itu. Wah, kalau yang sunnahnya sudah menggiurkan, ya, apalagi yang wajibnya kan begitu. Ya, apalagi yang wajibnya, yang sunnahnya saja sudah menggiurkan. Tapi terkadang orang ini maaf, saking tergiurnya dia dengan yang sunnah sampai-sampai yang wajibnya itu terlupakan. Banyak yang seperti itu. Contoh, dia asik, ya, asik sholawatan malam-malam. Wah, Ishfa' lana 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 ya habibana, Ishfa' lana. Ada yang nangis lagi. Bagus, luar biasa bagus. Ya, bisa dia merasakan bagaimana ada sentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan sampai sembahyang subuhnya itu jam 7. Ini pulang zikir, nah kayak itu juga. Illallah, 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 illallah. Wah, mantap benar. Sampai kada terasaan lagi. Nah, tahantup dengan apa? Asik kan, zikir itu kan asik. Asik. Bagi orang yang ada merasakan daukiyah itu rasa. Memang segala sesuatunya kan rasa yang jadi tolak ukurnya, rasa. Ya. Ini kopinya nih rasanya, wah, ini tahu ini rasanya nih. Ini cap piala. Oh, ini kopinya Excelsior. Ini tahu rasa tadi itu yang menentukan. Ya, orang sholawatan, zikiran, hatta sholat, kalau nggak ada rasanya lain, dan dilihatnya juga lain orang itu. Ya, bisa juga Allahu Akbar. Nah, burit semuanya dicabat, burit dijapai. Nah, mukanya, nah, Allahu Akbar, semuanya dijapai. Tapi kalau sudah pakai rasa dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dikunci. Asik, dia dzok di situ, ada dzok. Ya, ada dzok. Maka sampai dari dalamnya rasa orang sholat asik gitu, ya, diceritakan itu. Ya, orang-orang terdahulu itu dia setiap sembahyang ada 2 anak itu dipanggil ikam sina. Ya. Jadi kalau sudah dia asik baca Al-Quran, dari si anaknya, wayahnya ruku bah, hanya dia ingat, oh ya ruku. Asik rukunya baca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, asik. Bah, sudah bah, naik lagi bah, itidal bah, naik lagi. Nanti Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi. Wah, rasakan asik. Bah, sujud bah. Sujud. Jadi ada yang memantau. Kalau tidak, dia bisa tidak tahu rakaatnya berapa. Ada yang sampai seperti itu. Orang itu menguji sholatnya itu betul-betul nikmat apa enggak. Ada lagi di antaranya menguji sholatnya itu dengan apa coba? Memanggil anaknya. Dia kalau di saat dipanggil anaknya, suruh mukul ini hadroh, suruh mukul hadroh.
Jadi kalau sudah dia masih merasakan di dalam telinganya ada suara hadrah, kata dia solatnya belum sempurna. Ada yang seperti itu. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, jadi dipukul hadrah tuh, pang 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 pang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, tadi dipukul ke hadrahnya, dipukul baik. Bujuran nak, bujuran, abang nggak mendengar? Tidak nak, nggak dengar. Suara hadrah nggak dengar. Allahu Akbar. Apalagi suara nyamuk. Kalau kita bisa sebaliknya, jangankan suara hadrah, suara nyamuk aja dicari-cari nih. Masih jauh. Nging. Nah, akhirnya malah mencari-cari suara itu kemana itu? Berarti dzoknya yang masih kurang. Dzoknya masih kurang. Ya macam kayak gini lah. Kalau bahasa umumnya kalau kita sedang dengan kekasih, kita sedang dengan kekasih kita. Ya, siapakah itu yang kita jadikan kekasih? Entah itu mantan pacar kita, bini kita lah kan, bini kita ini kan mantan pacar ya kan. Bagaimana kita bisa membayangkan masa-masa kita indah dengan bini kita, masa-masa hanyar kita menjadi pengantin hanyar. Allah, ya nggak terasa tuh. Antara Isya sampai subuh itu bagaikan maghrib dengan Isya, nggak terasa, saking asik. Padahal cuman berpandiran aja, pandiran asik. Kalau ada ngantuk, kalau ada apa, kalau di luar rame suara, kalau terdengar lagi. Nah itu istilahnya seperti itu. Terdengar, tidak terdengar di luar, padahal bunyi tanggung, dah asik pokoknya, asik. Sayangan, papa mama kada tahu-taunya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, ini adzan apa ya? Iya bang nih, aku ini kada tahu juga nih, adzan maghrib kah, adzan isya kah? Coba lihat bang jamnya, nah hamding hanya setengah 5 nih sudah, dan mulanya dah. Ini setengah 5 bukan setengah 5 sore bang, setengah 5 subuh je. Allah, kada merasa. Itu namanya dzok. Ya, fana dengan dzok, rasa asyik sampai tenggelam. Kalau sudah ada dzok, nanti baru tingkatan berikutnya adalah fana dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan Allah, bisa juga fana dengan dunia. Ya, lupa dengan yang lain. Kalau sudah yang arahnya fana, baik itu di dunia atau di akhirah, dia akan lupa yang lainnya. Kalau sudah fana itu fokus gitu, udah fokus dengan Allah, berarti dia lupa dengan yang lainnya, hanya untuk Allah. Bagus. Ada yang fokus fana dengan dunia, wah sibuk dengan dunia, lupa dengan akhiratnya. Ada juga yang namanya fana itu bisa melupakan. Coba bayangkan, udah asyik dengan Allah. Dari dzok, ya, dzok itu rasa, sampai masuk lagi ke dalam lagi, namanya fana. Kalau sudah fana itu ya tadi, la haula wala quwata illa billah. Semuanya itu tidak ada daya, tidak ada upaya. Saya ini tidak ada, hilang. Ya, semuanya milik Allah. Pandanganku pandangan Allah, napasku napas Allah, suaraku suara Allah. Ya, zahirku zahir Allah, batinku batin Allah. Jadi ampun kitanya mana? Kededaan lagi, hilang. Oh, napas suara ampunnya hilang. La haula wala quwata illa billah. Musbatnya, itu siapa? Musbat itu apa? Yang ada di situ wujudnya siapa? Illallah, Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kita kada berisi apa-apa. Semuanya milik Allah, akan dikembalikan, akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada ada berisi apa-apa. Allah tenggelam, hanyut ya dalam dunia kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan fana. Kitanya tidak ada, musbatnya hanya Allah, illallah. Oh, ini yang dicari. Itu mulanya dari dzauq, rasa. Tasbih itu bertasbih kita, sholawat berzikirkah, lain nilainya. Iya, orang baca ilallah 100 kali dengan pakai dzauq, pakai rasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada maknanya. Tarik ke sini, ya, puntal ke sini, ya, kemudian
timbai lagi ke sini. Illallah. Ini sekali illallah saja hancur semua yang ada di dalam itu. Allah, illallah, la ilaha illallah. Oh, sini dia ada. Karena di sini hadus syaitan, tempat di mana syaitan ini bermajlis dia. Ada tempatnya, majelisnya syaitan, buku kumpulan. Apabila ini reaksi, kalau kita sudah mulai sholat Allahu Akbar, reaksinya, reaksi. Ayo tuh, ayo kita ganggu Haji Ishak, ganggu. Allahu Akbar, gambar bebinia, gambar kaplingan, gambar alat berat bermunculan. Allahu Akbar, munculkan hutangnya dia. Yang muncul, astagfirullahnya, aku dibaisi utang dengan fulan. Ya. Atau Allahu Akbar, si fulan baisi utang dengan aku. Hanya ingat Sidin baisi utang dengan aku, kayaknya esok aku datangi wadahnya. Akhirnya kita fokusnya ke situ. Itu tipu daya syaitan. Kecuali Rasul SAW yang tidak ada hadus syaitannya, karena diambil, disterilkan oleh Allah di usia pertama kali, ya usia beliau 5 tahun sampai 6 tahun. Kita semuanya ada. Makanya ada zikir, zikir sir, zikir jahar, zikir yang jahar untuk menghanguskan, melantahkan dosa-dosa dilakukan semua anggota kita yang zahir. Zikir sir untuk menghilangkan semua cobaan dan penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Ini yang lebih berbahaya. Illallah, la ilaha illallah. Ya, ada zoknya, hancur dia dengan zikir tersebut. Masya Allah. Ini pendengnya ini bisa lepas-lepas juga ini. La haula wala quwwata illa billah. Sudah lepas terus. Anda aja di sini. Jadi seperti itu. Semua ada tingkatannya. Maka dimulailah di majlis yang seperti ini, dengan membiasakan kita duduk di majlis, menghidupkan sunnah Nabi, mempelajari ilmu-ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan dengan para sahabatnya, sampai dengan para tabi'in, sampai dengan tabi'in, sampai dengan ulama, sampai dengan kita. Jadi sanadnya mutasil sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah terbiasa duduk di sini, baru ada zauk, ada rasa nanti. Rasanya, oh nyaman. Nah, kalau sudah ada rasa nyaman, berarti tasfiyah, ya, pembersihan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan, kotoran-kotorannya sudah mulai disterilkan oleh Allah. Bertimbul ada rasa mahabbah, ada rasa nyaman, ada rasa pokoknya. Sudah ada rasa, berarti sudah di situ sudah disterilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam mengkonsumsi dalam suatu apapun. Ya. Ya, ada kalau sudah rasa, dia nggak perlu banyak. Mengkonsumsi makanan itu tidak perlu banyak. Ini kalau sudah ada rasa. Tapi kalau masih belum ada rasanya, wah semuanya dimakan, makan, dia cari rasa. Coba lihat, oh ya, orang yang tidak mempunyai rasa, yang penting kenyang aja, minum kopi. Minum kopi sejemlung kayak gini nih. Ya, gelas gonol minumnya, bismillahirrahmanirrahim. Minumnya begitu. Jadi 3 kali sedot habis kopi yang banyak ini. Ya. Tapi bagi orang yang ada rasa, ya, dia cari kopi itu mungkin sedikit saja. Minumnya begini nih. Sedikit itu dia seakan yang sedikit itu mengalir ke semua bagian-bagian yang ada di mulut, sampai naik ke otak, terus menjalar ke tangan, ke kaki, semuanya jiwanya merasakan asiknya minum kopi, padahal dia cuma minumnya sedikit kayak gini aja. Ada yang lebih lagi, namanya ayo dipirit, katanya minumnya dipirit, itu kayak gini. Allah, nikmat, katanya. Itu sudah ada rasa, minumnya seperti itu tuh. Tapi ke orang yang minumnya haus itu nggak pakai rasa, yang penting dia kenyang. Plak, 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 plak. Itu bisa berdampak penyakit.
Makanya dalam bab makan minum itu ada etikanya. Ya, etikanya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan kembali bisa istiqamah di majlis yang mulia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.